Shalom ya kepada Bapak Surgawi, pada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu di dalam Zoom Live ini maupun yang berada di luar menonton langsung ya. Aku menambahkan sedikit saja ya, ada kabar buruk ya bagi kalian yang pecinta es krim ya. Jadi harap berhati-hati ketika kalian makan es krim ya, karena mereka akan memasukkan kandungan plastik ya, entah itu dari botol plastik atau dari bahan plastik, bahkan dari sisa permen karet ya. Jadi kalau kalian itu makan es krim lalu rasanya seperti permen karet ya, itu kalian harus berhati-hati. Terus kalau kalian pernah makan gorengan ya, yang kenyal, pokoknya dimakan itu seperti sedikit alot ya, sedikit bisa melar itu loh. Nah itu kalau kalian makan es krim tiba-tiba menemukan es krimnya itu kenyal, ya kalian harus berhati-hati, berarti ada kandungan plastiknya di dalam es krim ya, entah itu dari sisa botol-botol plastik, entah itu dari sampah-sampah plastik, atau mungkin dari sisa-sisa snack, yaitu bisa didaur ulang mereka untuk dijadikan es krim ya. Jadi es krimnya itu kenyal nantinya, dalam wujud yang kenyal. Jadi kalian harap berhati-hati ya, untuk bagi kalian yang pecinta penyuka es krim ya, ya walaupun es krim itu enak ya, tapi ya dirasakan dulu apakah rasanya seperti permen karet ataukah teksturnya itu kenyal-kenyal. Nah itu harap berhati-hati ya, jangan langsung asal dimakan atau tidak dinikmati langsung dimasukkan ke dalam mulut ya. Jadi harus dirasakan dulu apakah rasanya seperti permen karet, apakah teksturnya itu kenyal-kenyal. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kalian ya, harap berhati-hatinya di situ. Karena ketika masuk ke dalam tubuh, mikroplastik itu akan berubah menjadi penyakit kanker ya. Jadi tiba-tiba saja nanti tubuh kalian akan muncul kanker-kanker yang tidak kalian inginkan. Seperti kanker kulit, kanker hati, kanker otak, pokoknya segala jenis kanker itu akan muncul. Berhati-hatilah dalam memilih es krim ya, seperti itu. Terus untuk bagi kalian yang masih beribadah di tempat-tempat ibadah ya, khususnya tidak bertemu langsung di udara atau melalui online, itu kalian harap berjaga-jaga atau berwaspada ya. Tiba-tiba saja tempat-tempat ibadah atau gedung-gedung ibadah itu akan mereka susupkan ya peledak atau bom atau nuklir segala macam ya. Jadi kalian yang masih terjebak oleh tempat ibadah ya, kan tempat ibadah sekarang kan sudah diduduki oleh antikristus ya, oleh sistem antikristus yang tidak lain tidak bukan adalah barcode sama kiris ya, terus nanti disusul oleh paket selanjutnya yaitu LGBT ya. Jadi tempat ibadah itu nanti akan banyak LGBT pada bertebaran di dalam tempat ibadah, entah itu di gereja, di masjid, di pura, di wihara, pokoknya di segala macam tempat ibadah ya. Jadi mereka akan memamerkan kemesraan mereka, entah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tanpa mereka itu merasa malu ya, atau merasa tabu. Jadi mereka itu ya seperti halnya orang berpacaran, tapi ya
sesama jenis seperti itu. Karena ya memang roh tiga katak ini kan sudah penuh ya di tempat-tempat ibadah. Bahkan tempat-tempat umum itu kalian akan sering menjumpai kenajisan, entah itu LGBT, entah itu pasangan-pasangan yang baru berpacaran atau mungkin pasangan-pasangan yang tidak jelas statusnya itu akan kalian jumpai, kalian temukan di tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah juga, semuanya akan menyebar luas karena kan roh tiga katak ini kan tidak bisa mereka tahan. Istilahnya mereka itu tidak bisa bayar harga untuk menahan semua nafsu, semua birah itu mereka nggak bisa menahannya. Makanya ya keluar sudah apa yang ada di dalam jasmani mereka. Jasmani mereka itu kalah ketika roh tiga katak ini menguasai tubuh mereka seperti itu. Terus kalau kalian masih beribadah di tempat ibadah ya persiapkanlah martir ya, karena kedepannya itu akan banyak martir, entah itu melalui ledakan-ledakan atau bom atau pengancaman-pengancaman atau kalian ditutup di tempat ibadah tiba-tiba mereka itu menyalakan peledak atau bom atau semacamnya ya, atau ada pembantaian di dalam gedung ibadah ya. Terus kalau kalian istilahnya di dalam siksaan besar itu nanti kalian menyangkal nama Tuhan Yesus, kalian akan bernasib sama seperti halnya Petrus ya. Kalian akan disiksa, kematian kalian akan tidak wajar, bahkan akan terjadi pengulangan penyalipan terbalik ya. Jadi kalau kalian sama seperti Petrus, sukanya menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, bahkan kalau pengikutnya Petrus itu kan pasti lebih ya daripada 3 kali. Biasanya menyangkalnya bisa 5 sampai 10 atau bahkan lebih ya. Itu kematiannya itu bisa disalib terbalik. Jadi pengulangan zaman Petrus itu akan terjadi. Bahkan penganiayaan itu tidak main-main lagi. Tidak hanya disalib terbalik saja, tapi entah itu kepalanya atau entah itu kakinya atau tangannya itu akan disiksa lagi. Jadi tidak hanya disalib terbalik, tapi masih disiksa lebih lanjut lagi. Seperti itu. Jadi kalau kalian masih fokus di tempat ibadah yang hanya penyembahan dalam jasmani saja, tidak dalam roh dan kebenaran, kalian akan masuk dalam pembinasa kecil atau bisa dibilang antikristus, sistem dajjal, sistem dunia seperti itu. Ya persiapkan memang ya kematian martir ya di depan mata ya. Ini tidak menakut-nakuti ya, tapi karena memang sudah mulai berjalan ya. Gereja kemarin di mana itu di Papua itu sudah pada mulai mereka diberi peledak atau bom ya. Jadi banyak di dalam itu terjadi korban-korban peledakan seperti itu. Itu roh antikristus atau sistem antikristus sudah mulai berjalan ya. Jadi kalau kalian masih fokus di dalam tempat ibadah, bukan di penyembahan roh dan kebenaran atau bertemu langsung lewat udara, lewat online, lewat tatap muka secara online seperti ini ya, kalian harus berhati-hati, harus berwaspada ya. Tiba-tiba saja ya mereka susupkan peledak atau bom atau nuklir segala macam. Bahkan tempat-tempat ibadah itu akan dikunci rapat. Jadi kalian masuk tempat ibadah tidak bisa keluar lagi karena dikunci dari dalam, bahkan dikunci dari luar. Jadi kalian tidak bisa keluar ketika kalian sudah memasukinya dan terjadi pembantaian di dalam tempat ibadah. Seperti itu ya. Jadi ya kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir, memang karena ini lagi proses penggenapan firman Tuhan ya. Sistem antikristus, sistem dunia, sistem dajjal itu sudah berjalan ya. Dan ya
di samping itu juga ya murka Tuhan juga ikutan berjalan. Jadi bebarengan ya, berdampingan. Kalian mau terkena murka Tuhan atau terjebak oleh sistem antikristus atau terjebak oleh wabah penyakit, itu pilihan hati kalian masing-masing, karena hati kalianlah yang menentukan kalian nanti mau masuk di mananya, terjebak di mananya, itu kan pilihan hati kalian. Anak-anak Tuhan kan pengennya tidak terjebak ya, tapi yang namanya saja kan mereka tidak mau merendahkan hati kan, menikmati dunia ini ya pastinya akan terjebak dari salah satu ketiga ini, entah itu terjebak dari sistem dunia atau sistem antikristus, terjebak oleh wabah penyakit, terjebak oleh tempat ibadah yang sudah menggunakan barcode atau QRIS, seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke masing-masing ya, kalian yang akan menentukan apakah kalian bisa menghindarinya atau tidak, itu urusan hati kalian masing-masing, karena yang menentukan, yang bisa menyelamatkan kalian ya iman kalian sendiri. Kalau iman kalian mengatakan sembuh ya sembuh, kalau kalian mengatakan dengan iman kalian selamat ya selamat. Tapi kalau kalian ada keraguan-raguan, itu akan membuat kalian tidak bisa terselamatkan ya. Akibatnya ya akan terjebak oleh wabah virus penyakit, oleh antikristus, oleh pembantaian besar-besaran. Terus nanti belum lagi nanti ada alien ya, sudah pada mulai bermunculan ya jenis-jenis alien, misalnya namanya Grey, jenisnya Grey, terus jenisnya reptilian, terus jenisnya Luciferian. Nah itu sudah pada mulai bermunculan ya. Jadi ya itu kembali lagi kepada kalian. Kalian mau percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke kalian ya. Karena kedepannya kan manusia yang tidak tahu menau atau tidak percaya, itu akan dijadikan bahan makanan bagi mereka ya. Entah itu masuk ke dalam kapal mereka atau jebakan mereka. Tiba-tiba saja kalian akan ya dimakan mentah-mentah, seperti apa yang mempelai tadi sampaikan ya, dijadikan sushi ya. Jadi mereka hanya membeli wasabi atau membuat sausnya saja ya. Daging kalian akan dicincang-cincang sama mereka, lalu dinikmati di depan khalayak rame, seperti itu. Kalau kalian pernah menonton film psikopat atau sejenisnya, itu ya seperti itu modelnya, rencana mereka ke depannya seperti itu. Jadi kalau kalian sudah menyadarinya bahwa alien sudah berada di sekitar kalian, bahkan besok itu mereka tidak akan menggunakan topeng wujud manusia lagi. Jadi mereka akan menunjukkan wajah asli mereka, tidak lagi menggunakan manusia, kulit manusia. Jadi mereka akan menggunakan asli mereka. Seperti itu, tiba-tiba saja mereka membuka topeng wajah manusia, mereka menjadi alien sungguhan, reptilian, luciferian, atau grey, segala macam. Pokoknya jenis-jenis alien seperti itu. Jadi ya berhati-hatilah, berwaspadalah, yang penting jangan takut, jangan khawatir, supaya kalian tidak terjebak di dalam sistem Dajjal ini, sistem antikristus ini, sistem dunia ini, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan.